Halo semua, perkenalkan nama saya Devita Seriatina, saya berasal dari Universitas Sabar Asia, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang biaya kualitas dan produktivitas, di mana untuk memenuhi UAS akuntansi manajemen. Yang pertama, kita akan mengetahui apa itu definisi dari kualitas. Kualitas secara operasional yaitu adalah produk atau jasa yang berkualitas yang memenuhi atau melebihi harapan para pelanggan. Kualitas yang menjadi dimensi kompetitif yang penting bagi perusahaan manufaktur maupun jasa, juga bagi usaha kecil dan usaha besar. Khususnya karena adanya potensi menekan biaya memperbaiki kualitas produk secara simultan dalam usaha untuk mengatasi persaingan yang demikian tajam. Banyak perusahaan US yang telah memberikan perhatian lebih terhadap kualitas dan produktivitas ini. Yang berikut kita akan mengenal 8 dimensi yang berkualitas untuk memenuhi atau melebihi harapan para pelanggan. Yang pertama ada kinerja atau performance, yang kedua ada estetik atau estetika, yang ketiga ada kemudahan perawatan perbaikan atau serviceability, yang keempat ada features atau fitur, yang kelima ada reliability atau keandalan, yang keenam ada tahan lama atau durability, yang ketujuh ada kualitas kesesuaian atau quality of conformance, dan yang kedelapan adalah kecocokan penggunaan atau fitness for use. Apa itu definisi biaya kualitas? Biaya kualitas dapat menghasilkan peningkatan yang berarti dalam profitabilitas, efisiensi perusahaan secara keseluruhan. Selisih antara gambaran optimal aktual tersebut cukup signifikan, namun beberapa pakar kualitas berpendapat bahwa sekitar antara 2 hingga 4% dari penjualan. Di sini terdapat biaya kualitas dibagi menjadi 4 kategori, antara lain biaya pencegahan, biaya penilaian, biaya kegagalan internal, dan biaya kegagalan eksternal. Yang berikut adalah mengukur biaya kualitas. Meskipun mengestimasi biaya kualitas yang tersembunyi sangat sulit, akan tetap dapat dihitung dengan beberapa metode, yaitu ada metode penggali atau pengganda, multiplier method, metode penelitian pasar, dan fungsi kerugian quality to gaji, dan juga tanpa catat tradisional mengasumsikan, sehingga seharusnya diestimasi biaya kesempatan atau oportunitas yang buruk atau biasa disebut biaya oportunis biasanya tidak disediakan dalam catatan akuntansi yang terjadi atas unit-unit yang menyimpang jauh dari batas spesifikasi atau atas dan bawah. Yang berikut ada tentang pelaporan informasi biaya kualitas. Di sini pencatatan biasanya kualitas aktual secara terperinci berdasarkan kategorinya dapat memberikan 2 masukan pandangan penting. Yang pertama, langkah perhatian serius yang memungkinkan para manajer menilai dampak keuangannya. Yang kedua, catatan tersebut menunjukkan distribusi atau biaya kualitas menurut kategori. Yang berikut adalah laporan biaya kualitas. Di sini laporan biaya kualitas terhadap segi keuangan perusahaan dapat dinilai lebih mudah dengan menampilkan biaya-biaya kontemporer. Setiap pandangan menawarkan kepada para manajer masukan pandangan tentang bagaimana biaya kualitas sebaiknya dikelola. Fungsi dari biaya kualitas. Yang pertama, pandangan kualitas yang dapat diterima. Mewakili tingkat minimum dari total biaya kualitas yang dapat diterima, mengasumsikan terdapat perbandingan terbalik antara biaya pengendalian dan biaya kegagalan. Pada akhirnya akan dicapai suatu titik di mana kenaikan tambahan biaya dalam upaya tersebut menimbulkan biaya. Yang kedua, pandangan catat nol, di mana biaya kegagalan timbul hanya jika produk tidak sesuai spesifikasi. Tingkat optimal dari biaya ke atas produk mereka atau
kondisi dengan toleransi nol, maka akan diperoleh keunggulan biaya. Kerugian terjadi karena diproduksinya produk yang menyimpang dari nilai target yang lebih besar untuk meningkatkan kualitas. Merugikan dan batas toleransi spesifikasi tidak menawarkan manfaat apapun, bahkan dapat menipu. Yang berikut adalah penggunaan informasi biaya kualitas. Skenario berikut mengilustrasikan penggunaan informasi biaya dalam keputusan penetapan harga strategis dan analisis probabilitas atas desain produk baru. Skenario dapat mengevaluasi efektivitas program tersebut setelah diimplementasikan, hanya merupakan salah satu potensi penggunaan dari sistem biaya kualitas. Yang berikut ada manajemen berbasis kegiatan dan biaya kualitas optimal. Manajemen berbasis FBM akan mungkin dijalankan namun tidak efisien sehingga harus dikurangi hingga nol. Biaya kegagalan, penilaian, dan biaya-biaya yang tidak menghasilkan nilai tambah harus dihilangkan. IBM sendiri mendukung pandangan catat nol robots di mana tidak ada perbandingan terbalik optimal antara berkaitan dengan kualitas. Manajemen berbasis kegiatan atau activity based management dapat diaplikasikan pada sebagian kegagalan, penilaian, dan biaya-biaya terkait tidak menghasilkan nilai tambah dan harus dihilangkan yang berkaitan dengan kualitas. Kegiatan pencegahan yang dilakukan secara efisiensi dipertahankan yang memberikan nilai tambah, serta hanya perlu diulangkan. Yang berikut adalah analisis tren. Laporan biaya kualitas menunjukkan jumlah yang harus dilakukan perusahaan dalam menentukan apakah biaya telah berkurang sebagaimana yang direncanakan. Grafik demikian disebut laporan tren kualitas multi periode, menggambarkan perubahan kualitas biaya dari waktu cukup signifikan. Apakah peningkatan kualitas yang dihasilkan dari penjualan keseluruhan terjadi atau grafik tren program dapat diterapkan? Yang berikut kita akan belajar tentang produktivitas. Pengukuran produktivitas parsial. Definisi pengukuran produktivitas parsial adalah produktivitas dari satu input tunggal biasanya diukur dengan hitung rasio output terhadap input. Produktivitas berkaitan memiliki istilah mengenai efisiensi produk total di mana pengertiannya adalah suatu titik di mana ada dua kondisi yang terpengaruhi, yaitu setiap bauran input untuk memproduksi output tertentu, di mana tidak ada satupun input yang digunakan melebihi yang diperlukan guna menghasilkan yang namanya output. Yang berikut tentang pengukuran productivity measurement adalah pengukuran kuantitatif atas perubahan produktivitas yang memberikan manfaat terbesar. Pengukuran prospektif melihat ke masa depan dan berguna sebagai input bagi pengambilan keputusan strategis. Masing-masing input secara terpisah atau seluruh input dari berbagai kombinasi input, pemilihan input, dan bauran input. Yang berikut ada pengukuran total produktivitas. Pengukuran produktivitas total dapat didefinisikan sebagai pemfokusan perhatian pada beberapa input yang menunjukkan keberhasilan perusahaan secara total. Dalam praktiknya, mengatur pengaruh dari seluruh input mungkin tidak diperlukan. Pengukuran profil produktivitas hanya yang berkaitan dengan laba. Kelebihan dan kekurangan dari ukuran parsial, di mana kelebihan dari ukuran parsial, pengguna ukuran parsial itu mudah diinterpretasikan oleh semua pihak dalam perusahaan, sehingga ukuran tersebut mudah digunakan untuk menilai kinerja produktivitas dari karyawan operasional. Kelemahan dari ukuran parsial yaitu mengubah proses agar tenaga kerja langsung menggunakan lebih sedikit waktu untuk merakit sebuah produk mungkin akan meningkatkan sisa bahan baku dan limbah produksi, sementara output totalnya tidak berubah. Jika kenaikan biaya secara keseluruhan turun, tetapi pengaruh tersebut akan hilang jika digunakan ukuran parsial masing-masing. Yang berikut tentang komponen pemilihan harga. Komponen pemulihan harga atau price recovery component adalah selisih antara perubahan laba total yang dikurangi perubahan biaya input. Oleh karena itu, komponen ini mengukur komponen perubahan pendapat untuk menutupi perfaktivitas dengan asumsi tidak ada perubahan produktivitas. Yang berikut tentang komponen dan
produktivitas. Peningkatan kualitas dapat meningkatkan produktivitas yang digunakan untuk menghasilkan output yang sama, oleh karena sebagian besar pengerjaan ulang berkurang maka lebih sedikit tenaga kerja dan bahan. Mungkin saja memproduksi barang dengan sedikit atau tanpa catat akan masih tetap menjalankan proses. Yang berikut adalah intensif pembagian keuntungan. Intensif pembagian keuntungan adalah pemberian intensif ulang tunai bagi seluruh tenaga kerja perusahaan. Bonus dapat diberikan misalnya dengan melihat kualitas produk keseluruhan. Mungkin sekian dari saya, kiranya materi ini dapat bermanfaat dan berguna buat semua. Terima kasih.